Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita melanjutkan pembelajaran ekonomi dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu bukti transaksi. Selanjutnya, di dalam pembelajaran bukti transaksi, sebagaimana yang sudah disinggung pada pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, di dalam KD 3.1, pokok materi adalah sistem informasi akuntansi. Pada saat itu, saya memaparkan tentang siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi yang kita bicarakan adalah pertama, pencatatan, yang kedua, pengikhtisaran, dan yang ketiga adalah pelaporan. Bukti transaksi ini sudah saya singgung ketika kita masuk ke tahap pencatatan. Namun pada saat itu saya belum menguraikan setiap bukti transaksi yang dimaksud. Nah, pada kesempatan ini kembali saya akan memberikan pembahasan tentang bukti transaksi tersebut. Adapun macam-macam bukti transaksi yang akan dibicarakan pada kesempatan hari ini, kita harus mengenal terlebih dahulu, di mana setiap kegiatan dalam perusahaan yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Nah, pencatatan tersebut harus berdasarkan bukti ataupun dokumen sumber yang disebut dengan bukti transaksi keuangan, di mana bukti transaksi tersebut dapat disesuaikan dengan kejadian yang berlangsung di dalam perusahaan. Transaksi ini terdiri dari transaksi internal dan transaksi eksternal. Kedua transaksi tersebut otomatis dapat mengubah posisi daripada aset, liabilitas, dan ekuitas pada perusahaan itu sendiri. Perubahan ini yang akan mempengaruhi keseimbangan di dalam persamaan dasar akuntansi. Adapun dokumen sumber yang menjadi bukti pencatatan itu dibedakan menjadi dua sebagaimana yang sudah saya sebut tadi, yaitu bukti pencatatan internal dan bukti pencatatan eksternal. Yang dimaksud dengan bukti pencatatan intern atau dalam hal ini internal adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan pada diri sendiri perusahaan yang tidak berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh,
penyusutan aset tetap atau yang biasa dikenal dengan penyusutan harta tetap. Yang kedua, pemakaian bahan baku atau barang setengah jadi. Yang ketiga, pemakaian perlengkapan. Nah, ketiga macam bukti ini ya dikategorikan sebagai bukti pencatatan internal yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya yang kedua, bukti pencatatan eksternal atau yang disebut dengan bukti ekstern perusahaan. Maksudnya, bukti ini adalah merupakan bukti pencatatan yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh, faktur, nota, dan kwitansi. Apakah di antara kalian pernah mendengar bukti-bukti yang ada? Untuk tidak dapat dipungkiri, pasti kalian semua sudah pernah mendengar bahkan melihat sebagaimana faktur, nota, dan kwitansi. Ini sangat mudah kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda ke toko saja, ketika Anda melakukan transaksi, pasti orang toko atau penjual, "Mas, apakah ini dibuatkan nota? Itu, apakah ini dibuatkan kwitansi?" Atau ketika Anda membayar sesuatu, orang yang menerima uang di mana Anda akan membayar pasti ditanya, "Mas, apakah ini dibuatkan kwitansi?" Nah, ini yang disebut dengan bukti-bukti yang sifatnya ekstern ataupun eksternal yang berhubungan di luar daripada perusahaan. Untuk melihat satu persatu daripada bukti-bukti ini, mari kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Anak-anak sekalian, bisa jelas slide ini ada dua, yaitu ada tulisan kwitansi dan ada contoh sebuah perusahaan. Definisi daripada akuntansi adalah merupakan tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dalam jumlah tertentu. Dan kwitansi tersebut harus dilampiri dengan materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh, PT Mitra Persada, bla bla bla, kwitansi sudah terima dari Bapak Heri Suranto uang sejumlah Rp4.500.000 untuk pembayaran biaya pengiriman mobil 1 unit kendaraan Nissan 10 Trail dari Medan tujuan Jakarta. Nah, akan diadakan bukti transaksi ini supaya pengeluaran uang tersebut sebagaimana sudah kita bahas tadi itu cukup jelas diperuntukkan untuk apa.
Siapa yang menerima uang, itulah yang memberikan tanda tangan dan cap perusahaan. Seperti ini. Kemudian yang kedua, nota. Ini yang saya sebut tadi, ketika Anda melakukan transaksi di toko, terkadang pihak penjual menanyakan, "Mas, apakah ini dibuatkan nota?" Nah, ini bentuknya. Insya Allah cukup jelas buat kalian semua. Nota atau nota kentan adalah bukti penjualan atau pembelian tunai oleh toko. Nota ini disebut bukti penjualan tunai, sedangkan oleh pembeli disebut bukti pembelian tunai. Dan ini sangat bermanfaat untuk melanjutkan catatan kembali sebagai catatan akuntansi yang didokumentasikan oleh perusahaan. Selanjutnya masuk ke tahap pencatatan yang disebut sebagai jurnal umum atau tahap pencatatan pertama, seperti halnya yang sudah saya berikan penjelasan di dalam siklus akuntansi. Baik anak-anak, kira-kira sampai di sini dapat dipahami dua bukti ini. Selanjutnya ada bukti yang disebut sebagai cek. Ini juga sudah tidak asing bagi kalian, pasti kalian sudah pernah mendengar, bahkan sudah melakukan praktek ini. Apa itu cek? Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Siapa yang menerima cek, dialah yang akan mencairkan ke bank. Ini sama sepertinya pembayaran tunai. Contoh public bank. Ini seperti yang ada di samping. Mohon mungkin Anda bisa membacanya. Selanjutnya, faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan secara kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tembusan sebagai bukti pencatatannya juga. Jadi akuntansi itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu oleh penjual, dalam hal ini adalah perusahaan, dan yang kedua adalah oleh pihak pembeli, ketika pembeli ini ingin mengetahui bagaimana transaksi keuangan yang ada di dalam perusahaan ataupun bukti-bukti keuangan yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Contoh faktur sama seperti di gambar, atau lebih jelas kalau di layar ini kalian tidak bisa melihat secara utuh, mungkin bisa dibaca di modul 3.2. Ada modul 3.2 materi ini juga diuraikan lebih lengkap, dan saya pun mengambil materi itu dari modul juga. Selanjutnya nota debit. Nota debit
adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Artinya, seorang pembeli meminta pengurangan harga yang diakibatkan oleh karena barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan pesanannya, sehingga barang tersebut dikembalikan kepada penjual. Nah, kepada penjual, pembeli tersebut mohon untuk mengurangi harga dari barang yang telah dikirim kembali. Secara singkat, nota debit dapat dilakukan atau dibuat ketika barang yang dibeli dikirim kembali kepada penjual. Bukti itu dimasukkan ke dalam bukti transaksi yang disebut nota debit. Contoh yang ada, nota debit dikirim kembali 10 kg bahan kaos karena cacat seharga 2 juta dari rekening ini telah didebit. Nah, tentunya pihak penjual harus mengurangi harga. Kalau ada nota debit, tentunya ada juga yang disebut dengan nota kredit. Ya, selalu berpasangan kalau dalam akuntansi. Ada pembelian dengan cara tunai, ada juga pembelian dengan cara kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengembalian barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjualan atas permohonan pengurangan harga yang diminta pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Ini hampir sama kalimatnya, tetapi kedua bukti transaksi ini, apakah itu nota debit dan nota kredit, itu keduanya berbeda dari segi fungsi. Nota debit itu dibuat oleh pembeli, sementara nota kredit itu dibuat oleh penjual. Contoh, nota kredit kepada ini dari penjual, alamat bla bla bla, kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang telah saudara kembalikan. Nota kredit. Otomatis kalau misalnya barang sudah ada di bagian penjual, maka harga barang tersebut juga secara otomatis akan berkurang. Oleh karena itu muncul perkiraan ataupun akun ketika Anda melakukan pencatatannya di dalam jurnal, ada yang disebut dengan retur pembelian dan ada yang disebut dengan retur penjualan. Nota kredit hubungannya dengan retur penjualan, sementara
nota debit akan melahirkan perkiraan ataupun akun retur pembelian. Retur penjualan dan retur pembelian ini biasanya lebih banyak kejadian-kejadian ada pada perusahaan dagang. Kalau di dalam perusahaan jasa, ini kecil sekali kemungkinan akan terjadi. Kalau di dalam perusahaan dagang, itu banyak. Karena transaksi yang berlangsung di dalam perusahaan dagang jauh lebih besar daripada transaksi-transaksi yang ada di dalam perusahaan jasa. Baik, contoh daripada nota kredit ini ada, saya sandingkan dengan teorinya, ya. Silakan Anda perdalam lagi di dalam modul itu. Kemudian memo. Istilah lain, memo itu adalah ingatan, memorial. Ini juga sebagai bukti eksternal di dalam perusahaan yang bisa mendukung catatan-catatan keuangan di dalam sebuah perusahaan itu. Artinya, bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi atau urusan keuangan ataupun akuntansi. Nah, kalau hubungannya dengan keuangan, nah, biasanya yang membuat memo itu dilakukan banyak oleh bagian gudang, dilaporkan ke bagian akuntansi. Ada pemakaian yang kemudian pemakaian perlengkapan ataupun peralatan, ya, itu disampaikan ke bagian akuntansi ataupun bagian keuangan. Kemudian bukti pengertian akun ataupun rekening sebagai bukti transaksi. Akun atau rekening sering dikatakan sebagai perkiraan. Itu sama. Kalau saya mengajar, terkadang saya menyebutnya sebagai perkiraan, juga terkadang menyebutnya sebagai akun, atau juga menyebutnya sebagai rekening. Ini sama, pada prinsipnya sama. Artinya apa? Akun atau rekening atau perkiraan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terdiri dari aset atau harta, kewajiban atau liabilitas, ekuitas yang biasanya disebut dengan modal, kapital yang biasanya disebut dengan pendapatan, kemudian beban. Mohon maaf, bisa saya ralat dulu. Itu nanti bisa dipotong ya, Mas Wahyu ya. Bisa. Gak keliru saya di situ. Saya ulangi. Akun atau rekening yang biasanya juga disebut sebagai perkiraan adalah merupakan suatu alat sebagai bukti pencatatan transaksi keuangan yang terdiri dari
harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya ataupun beban-beban. Istilah daripada perkiraan tersebut: aset, liabilitas, modal, kemudian pendapatan dan biaya-biaya. Akun atau rekening yang merupakan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari, sehingga dapat diketahui berapa nilai perubahan daripada aset ataupun harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan biaya. Nah, perkiraan-perkiraan yang ada sering mengalami perubahan, bertambah atau berkurang, tergantung daripada kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang ada di dalam perusahaan berdasarkan transaksi-transaksi yang berlaku. Jumlah akun yang perlu diadakan dalam pembukuan suatu perusahaan tergantung pada kebutuhan, di mana kumpulan akun yang digunakan sebuah perusahaan disebut akun buku besar, atau biasa dalam bahasa akuntansinya disebut sebagai ledger. Buku besar bukan berarti Anda kenal sebuah buku yang bentuknya besar atau gede. Tidak. Di dalam akuntansi ada istilah buku besar atau disebut dengan ledger. Kemudian klasifikasi akun atau rekening atau klasifikasi perkiraan. Pada dasarnya, akun, rekening ataupun perkiraan dapat diklasifikasi menjadi dua. Pertama, akun real, dalam hal ini posisi keuangan, dan yang kedua adalah akun nominal, dalam hal ini pendapatan dan biaya sebagai unsur daripada laba atau rugi perusahaan tersebut. Selanjutnya, mari kita tinjau satu persatu. Yang dimaksud dengan akun real atau posisi keuangan adalah akun yang ada pada akhir periode akuntansi yang dilaporkan dalam bentuk posisi keuangan. Akun ini meliputi akun harta, akun utang, dan akun modal. Harta disebut aset, hutang disebut liabilitas, dan ekuitas disebut sebagai modal. Rekening aset atau perkiraan aset, dalam hal ini harta sebuah perusahaan yang terdapat di dalam akun, meliputi ada yang dikatakan sebagai harta lancar atau aset lancar, ada juga yang disebut dengan harta tetap atau aset tetap, ada juga yang disebut investasi jangka panjang, ada yang disebut aktiva ataupun harta tidak berwujud. Ya. Kalau saya mengatakan aktiva ataupun harta tidak berwujud,
otomatis ada juga yang disebut sebagai harta berwujud. Artinya, tidak berwujud berarti tidak nampak. Berwujud berarti dengan kasat mata bisa dilihat. Ini kalau berbicara masalah aktiva tetap, aset tetap, harta tetap. Ya. Yang bagaimana yang dikatakan sebagai harta berwujud, aktiva tetap berwujud. Gedung, aktiva tetap, kelihatan, nampak dengan mata kita. Karena gedung adalah merupakan wadah yang ditempati di mana perusahaan bisa berjalan ataupun bisa beroperasi. Kendaraan, aktiva tetap berwujud. Tanah, aktiva tetap berwujud. Lalu bagaimana yang dikatakan aktiva tetap tidak berwujud? Apakah ada? Ada. Di dalam perusahaan ada. Mungkin Anda pernah mendengar istilah goodwill, hak cipta, merek dagang. Itu kekayaan perusahaan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Karena menjadi kekayaan sebuah perusahaan meski dia tidak nampak ataupun tidak kelihatan. Goodwill adalah nama baik. Hak cipta, sesuatu produk yang diciptakan oleh perusahaan itu. Kemudian diberi merek dagang. Itu tidak bisa. Coba lihat saja. Kalau ada pihak yang bisa meniru produk-produk yang sudah dibuat oleh sebuah perusahaan, itu bisa dituntut oleh perusahaan itu di hadapan hukum. Baik, selanjutnya aset lancar atau current asset. Orang mengatakan harta lancar. Aset lancar yang mudah dicairkan dan penggunaannya dapat dihabiskan dalam kurun waktu paling lama 1 tahun. Ya, namanya saja lancar. Tentunya penggunaan daripada aset tersebut, kekayaan tersebut yang tidak melebihi 1 tahun neraca. Kemudian ada juga yang disebut dengan investasi jangka panjang, long term investment. Dalam investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, aset tetap atau fixed asset, berwujud dan tidak berwujud, itu sudah saya uraikan dari yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, aset tidak berwujud, itu juga sudah saya lakukan tadi. Contohnya seperti hak yang ada di dalam perusahaan yang ada kaitannya dengan
hak cipta, hak istimewa, trademark, dan goodwill. Kemudian, posisi keuangan yang berikut. Yang kedua, ini masih termasuk pada akun real ya anak-anakku semua. Akun real juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada utang lancar dan ada utang jangka panjang. Utang lancar disebut dengan current liability. Artinya, pembayaran utang tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Itu lancar. Yang kedua, ada yang disebut dengan utang jangka panjang. Ya. Sering disebut utang tetap. Artinya, pembayaran utang tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anakku sekalian. Jadi kalau kalian memiliki hutang dan hutang tersebut pembayarannya tidak dapat melebihi 1 tahun neraca, itu disebut sebagai utang lancar atau current liability. Sementara ketika kalian memiliki utang yang dapat dibayar lebih dari 1 tahun disebut sebagai long term liability atau hutang jangka panjang. Selanjutnya, posisi keuangan atau akun real yang ketiga disebut dengan rekening ekuitas ataupun rekening modal. Rekening modal atau ekuitas adalah bagian dari hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Rekening ekuitas ini adalah merupakan selisih antara harta ataupun aset setelah dikurangi dengan hutang atau liabilities tadi. Ini akan lebih jelas ketika kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Ekuitas modal. Modal dalam rumus itu sama dengan ya, harta dikurangi utang. Oke. Selanjutnya, akun nominal. Yaitu akun yang menjadi bagian daripada laba atau rugi. Akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dapat dilaporkan dalam bentuk laporan laba atau rugi yang terdiri dari pendapatan
ataupun penghasilan. Adalah hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan kegiatannya atau operasionalnya. Pendapatan usaha, pendapatan jasa, penjualan barang dagangan. Sementara pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga, pendapatan dari laba penjualan aset yang bersifat tetap. Itu pendapatan di luar usaha yang meliputi pendapatan bunga, dan ketika perusahaan menjual aset tetap perusahaan, itu dapat dikategorikan sebagai pendapatan di luar usaha. Kemudian beban. Beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Terbentuknya pendapatan ini tidak terlepas daripada biaya-biaya atau beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Kalau pendapatan itu dua, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, maka beban juga demikian. Ada beban usaha, juga ada yang disebut dengan beban di luar usaha. Yang termasuk pada beban usaha meliputi ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban lain-lain. Hanya saja melihat perusahaan yang berjalan itu apa, bergerak dalam bidang apa, maka itu disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, beban di luar usaha. Beban bunga, ya. Rugi penjualan aset dan sebagainya. Beban bunga dari mana? Ya. Ketika perusahaan itu melakukan pinjaman kepada pihak bank. Uang dipinjam untuk menambah modal perusahaan. Ketika mengembalikan uang kepada pihak bank, itu tidak terlepas daripada pembayaran bunga. Ya, harus dibayar bunganya. Nah, itulah yang disebut dengan beban bunga. Kalau rugi penjualan aset, tentunya aset yang dijual itu tidak sesuai dengan harapannya, ya, sehingga mengalami kerugian. Artinya bagian penaksiran penjualan aset mungkin meleset sehingga terjadi kerugian. Ini dimasukkan sebagai biaya atau beban di luar usaha. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya. Bukti transaksi. Kode akun atau rekening. Ya. Pemberian nomor kode akun dalam pencatatan transaksi keuangan itu sangat diperlukan untuk mempermudah supaya kita bisa melakukan pengecekan dengan tepat, cepat. Kalau kita memiliki kode akun ataupun kode rekening atau kode pergi
perkiraan. Biasanya ini kode akun ini dapat ditulis dengan nomor referensi juga boleh. Kegunaannya yang pertama, dari kode akun atau kode rekening atau kode perkiraan, menyediakan identifikasi ringkas. Kemudian mempermudah pencairan rekening yang diinginkan. Yang ketiga, mempermudah pencatatan untuk penyimpanan data. Yang keempat, mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Adapun penyusunan nomor kode akun ataupun kode perkiraan itu disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang ada di dalam perusahaan. Pemberian nomor kode akun dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 4 macam atau 4 sistem: numerial, desimal, numenik, dan kode kombinasi antara huruf dengan angka. Contoh, ya, lihat ada 4 gambar, 4 tabel. Tabel 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kode akun atau perkiraan dengan sistem numerikal. Ya. Ada klasifikasi akun atau klasifikasi perkiraan atau klasifikasi rekening. Ada kode akun, kode perkiraan, atau kode rekening. Klasifikasi akun apa? Harta atau aset. Misalnya 100 sampai dengan 199. Hutang atau liabilitas berada dalam kode KOP 200 sampai dengan 299. Ekuitas atau modal itu kode akunnya 300 sampai dengan 399. Sementara biaya dengan kode akun 500 sampai dengan 599. Ini kalau di dalam perusahaan jasa. Tapi di dalam perusahaan dagang kode ini sama, tetapi angka depannya berubah. Kalau di dalam akuntansi jasa 5 itu adalah beban, tapi kalau di perusahaan dagang 5 itu adalah pembelian. 6 adalah penjualan. Kemudian yang kedua, sistem numenik. Sama, klasifikasi akun, kode akun, aset, liability, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Ini menggunakan huruf kapital dan di belakangnya adalah huruf kecil seperti yang ada, yaitu kode akun AA, A besar dan A kecil. Selanjutnya apa yang diambil lagi? AB, AC, AD, AE. Tergantung daripada kebijakan perusahaan, terutama oleh seorang accounting untuk membuat akun yang diinginkan. Karena dia yang mengetahui. Kemudian sistem desimal. Ada pemberian kode akun dengan menggunakan dasar angka 10 digit. Misalnya, yaitu angka 0 sampai dengan angka 9. Tapi jangan ke 10-nya ditaruh sekaligus. Ambil berapa angka, misalnya contoh 121. Kemudian 121 ya. Titik 1.
gedung, diberi kode 121. Nah, karena gedung tersebut memiliki pengurangan nilai ataupun dalam hal ini disebut akumulasi penyusutan gedung, ya, masih dalam klasifikasi akun yang sama, namun diberi kode yang berbeda, di mana kode utama 121 menambah angka 1 di bagian belakang. 122 inventaris atau peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan atau akumulasi penyusutan inventaris boleh 122.1. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, sistem kombinasi. Klasifikasi akun rekening ataupun perkiraan sama. Ada harta, ada utang, ada modal, ada pendapatan, dan juga ada biaya atau beban. Kode akunnya A1, A2, A3. Ini campuran daripada angka dan huruf. Sebagai penekanan saya di dalam penggunaan akun ini, itu dipilih, biasanya perusahaan memilih salah satu sistem yang digunakan di dalam sistem akuntansi, ya. Apakah mengambil sistem numerikal, sistem mnemonik, atau sistem desimal, bahkan sistem kombinasi, tergantung daripada perusahaan itu sendiri. Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian, ya. Tapi ini kalau misalnya kurang dipahami, maka kalian ada modul yang sudah saya anjurkan, kalian harus memfotokopi modul tersebut. Baiklah, kita masuk kepada simpulan. Artinya, kesimpulan dari pembicaraan kita terhadap pokok bahasan bukti-bukti transaksi, yaitu sebagai berikut, ya. Mungkin kesimpulan dapat dibaca saja di modul. Yang pertama, sumber pencatatan adalah merupakan transaksi, data yang relevan yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian, pengertian akun adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya-biaya. Kemudian yang berikut, klasifikasi akun ataupun rekening terdiri dari akun real dan akun nominal. Real itu meliputi harta, hutang, dan modal, aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian akun nominal meliputi akun pendapatan ataupun penghasilan dan biaya, kapital, dan beban, ya, tuh. Kemudian yang berikut, pemberian nomor kode akun ada 4 yang baru selesai tadi saya bahas: numerial, desimal, mnemonik, dan kombinasi huruf dengan angka. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jika terdapat penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami, anak-anak sekalian mungkin bisa membuka
modul. Atas kekurangan saya sampaikan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.